Kembali di News Pagi, pemirsa kelompok kriminal teroris bersenjata atau KKTB di Papua kembali berulah. Ya, mereka menembak mati 3 tukang bangunan dan menyandera warga sipil di Kampung Bingki, Kabupaten Yahukimo, Papua. Kelompok kriminal teroris bersenjata pimpinan Tendius Gwijangge kembali berulah. Mereka menyerang pekerja proyek pembangunan jembatan di Kampung Samboga, distrik Saradala, Yahukimo. Akibat serangan ini 3 orang pekerja tewas dan sejumlah lainnya luka-luka. Gerombolan teroris juga menyandera warga sipil usai beraksi. Gerombolan teroris ini melarikan diri dan saat ini Satgas TNI dan Polri masih memburu para pelaku. Sampai tadi malam kita masih lakukan monitoring. Mudah-mudahan kurang lebih sekitar 50 karyawan yang dari karyawan atau bekerja di jembatan. Terus kemudian dari peristiwa tersebut terlihat juga dari kelompok kriminal bersenjata itu 4 orang dibawa sama mereka. Namun karena para saksi terutama masyarakat tidak mengenal betul siapa nama-namanya, sampai tadi malam juga belum kita teridentifikasi. Sementara itu, masyarakat Kabupaten Jayawijaya dan Tolikara menyerahkan 2 buah senjata api dan amunisi kepada personil TNI. Senjata api ini milik aparat yang sempat hilang saat diserang oleh teroris di Papua. Kodim 1702 Jayawijaya menerima 2 senjata api jenis pistol dan amunisi dari Satgas Mandala 1 di wilayah distrik Wilo dan Tolikara. Senjata ini didapatkan Satgas Mandala 1 dari warga Jayawijaya dan Kabupaten Tolikara. Senjata api ini sebelumnya adalah milik personil TNI dan Polri yang sempat hilang saat aparat diserang teroris Papua. Warga menyerahkan senjata api karena merasa tak aman dan takut akan bahaya yang bisa menimpa jiwa mereka dan keluarganya. Selanjutnya, senjata api ini akan diserahkan kepada Korem 172 PWY Jayapura dan akan diteruskan pada Pangdal 17 Cendrawasih, Papua. Ini adalah senjata revolver inventaris dari Polsek Pirime yang pada tahun 2012 sekira bulan November itu diserang, ya. Jadi ada 3 pucuk yang hilang, salah satunya berhasil ditemukan, masih berfungsi dengan baik, ya. Berfungsi dengan baik. Informasi selanjutnya pemirsa, video seorang kepala desa bersama perangkat desa Dokoro, Grobogan, Jawa Tengah yang bernyanyi sambil berjoget tanpa menerapkan protokol kesehatan viral di media sosial. Hal itu membuat Bupati Grobogan kesal karena Grobogan masuk dalam zona merah penyebaran COVID-19. Sebuah video yang memperlihatkan seorang kepala desa Dokoro, Grobogan, Jawa Tengah bersama jajarannya asik menyanyi dan berjoget bersama biduan tanpa menerapkan protokol kesehatan viral di media sosial. Video yang berdurasi sekitar 16 detik ini terjadi pada 23 Juni lalu di Gedung Serbaguna desa setempat. Menurut Kepala Desa Dokoro, Mas Rukin, kegiatan ini dilakukan setelah pelantikan perangkat desa. Hal itu pun membuat Bupati Grobogan Sri Sumarni naik pitam. Ia akan memberikan sanksi kepada perangkat desa yang melanggar protokol kesehatan tersebut. Saya mohon Pak Kepala Desa, panjenengan tidak hanya maaf, nanti saya serahkan kepada kepolisian yang terkait. Siap, Bu. Ya, Baik. Bu. Baik, Pak Kades, silakan tanggapannya. Ya, makasih. Ya, Ibu Bupati, kami merasa bersalah karena spontanitas dan memang itu memang kejadian seperti itu tidak pantas. Atas kejadian ini, Kepala Desa mengaku menyesal dan meminta maaf, serta mengaku siap dengan konsekuensinya. Dengan kejadian ini, banyak warganet yang mengecam aksi perangkat desa lantaran Kabupaten Grobogan masuk dalam zona merah COVID-19. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Warga Mampang, Jakarta Selatan menemukan mayat bayi dalam selokan. Kondisi bayi sudah meninggal dunia saat ditemukan warga.
Dalam rekaman video amatir milik warga, sesosok jasad bayi ditemukan di gorong-gorong selokan di Jalan Bangka 1 Mampang, Jakarta Selatan. Jasad bayi saat ditemukan dalam kondisi terbungkus kantong plastik berwarna merah. Menurut warga, bayi baru berusia 1-2 hari karena saat ditemukan masih menempel ari-ari. Kalau ditemukan posisi bayi sudah meninggal karena di situ sudah terbungkus dan masih segar sih, darahnya masih inian. Diperkirakan mungkin ini malam hari dibuang ke selokan, ke kali kecil disebutnya ya, bukan. Kalau untuk mayat bayi itu sendiri Pak, diperkirakan berusia berapa Pak? Kalau mayat bayi, karena ini masih hari-hari, paling sehari 2 hari kayaknya ada itu, karena hari-harinya masih ada, belum putus. Petugas kepolisian langsung melakukan olah TKP dan mengevakuasi jasad bayi malang ini ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Menghindari petugas, seorang residivis spesialis pencurian di masjid kabur ke sumur. Residivis itu nekat terjun ke dalam sumur sedalam 10 meter untuk bersembunyi. Polisi mengevakuasi Doni Putra, residivis spesialis pencurian di masjid dari sumur sedalam 10 meter yang berada di belakang rumahnya di Simalanggang, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Tersangka terjun ke sumur untuk sembunyi dari petugas yang berusaha menangkapnya. Namun usahanya sia-sia karena tempat persembunyiannya terbongkar. Doni merupakan residivis spesialis pencurian barang-barang berharga di masjid. Barang-barang berupa handphone, uang seperti yang ada di depan saya, kemudian dijual. Benar sekali, tersangka D merupakan residivis perkara pencurian yang baru keluar dari penjara kurang lebih 3 bulan. Dalam penangkapan ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa telepon genggam dan uang hasil penjualan barang curian. Dari Payakumbuh, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Pemirsa, hanya karena bersenggolan di depan toko ponsel, seorang pria di Krian, Sidoarjo, Jawa Timur membacok tangan pemuda hingga luka parah dengan katana. Kejadian ini terekam oleh kamera pengawas di toko ponsel. Dalam rekaman kamera pengawas di toko ponsel ini, tampak 2 orang pria bersenggolan, kemudian terlibat cekcok. Adu mulut keduanya pun sempat dilerai oleh warga sekitar. Namun salah satu pria tersebut tak terima, kemudian pergi dengan motornya sambil mengancam. Tak seberapa lama, pria tersebut kembali dengan membawa samurai dan langsung menebas tangan korban. Polisi dari Satreskrim Polresta Sidoarjo akhirnya menangkap pria yang menjadi pelaku pembacokan. Tersangka saudara LP tidak terima, setelah itu dia langsung pulang ke rumah, mengambil senjata tajam, mengambil samurai. Tersangka dijerat pasal 351 ayat 2 KUHP dengan ancaman paling lama 5 tahun penjara. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan.